bicara soal kenapa banyak yang tidak membaca buku, bukan karena nggak mau. Sejauh ini saya ngobrol dengan orang, bukan karena tidak mau membaca buku, tapi source-nya yang tidak ada. Ya, mau baca e-Pusnas, aplikasinya lemot. Ya kan, susah sekali untuk buka e-Pusnas. Mau baca buku bagus di e-Pusnas, harus antri. Hanya orang-orang terpilih yang bisa dapat buku tersebut. Mau beli buku, harganya mahal, ya kan. Mau beli buku juga harus patungan dengan teman supaya ongkirnya murah, ya. Kalau gimana sih, pertanyaan apa sih lo? Bagaimana cara untuk meningkatkan keinginan membaca buku? Bagaimana meningkatkan minat baca? Yes. Kita nggak bisa meningkatkan itu kalau nggak pernah mulai. Jadi so find your book, start reading, then find your book, find your book, start reading. And then habis itu baru kita bisa evaluasi misalnya berapa. Ya kalau nggak pernah mulai gimana mau evaluasi? Kenali dulu ya. Yes, gitu. Suka, dan buku tuh nggak perlu baca buku yang berat. Buku tuh ada di sekitar kita. Misalnya mata kuliah apapun selama ini diminta untuk punya buku, ya cobalah baca buku itu bukan cuma sebagai buku mata kuliah, tapi ya cuma pengen tambah wawasan aja gitu. Halo teman Kobus, welcome back to Kobus Podcast Komunikasi Buka Suara. Dari sini kamu buka suara. So, everyone, kembali lagi bersama saya Dion Ceren. Dan hari ini langsung saja bersama dengan saya salah seorang narasumber yang sangat amat luar biasa, cantiknya, make up-nya mantap banget hari ini. Persiapannya berapa lama nih Ibu untuk datang ke studio Kobus Podcast? Ya, seminggu lah. Seminggu ya, tapi tampilnya cantik. Tidak lain tidak bukan, ada Miss Melisa Astuti Saha. Has become Finally. Yes. Datang di Kobus Podcast. Oke. Berarti Miss Melisa ini kalau bisa dibilang teman-teman Kobus bukan menjadi orang baru ya. Iya. Bisa dilihat juga di video-video yang ada sebelumnya di Kobus Podcast, di akun YouTube Ilmu Komunikasi Perwira. Muka beliau ini tuh terpampang jelas dan nyata. Pernah menjadi bagian dari Kobus Podcast dan juga menjadi presenter, pernah ya? Betul. Oke, bisa dibagikan dan diceritakan sedikit pengalaman Ibu waktu di Kobus Podcast menjadi apa waktu itu dan pernah di bagian apa aja? Oke. Baik, halo, ini panggilannya masih sobat Kobus Podcast. Teman Kobus. Oh, teman Kobus. Yes. Hai, teman Kobus. Perkenalkan, saya Melisa. Saya adalah dosen program studi ilmu komunikasi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Kalau ditanya sama Dion bagaimana selama ini dengan Kobus Podcast, kebetulan waktu itu Kobus Podcast pertama kali didirikan sekitar tahun 2022. Itu season 1 sampai season 2 saya bertugas sebagai produsernya. Jadi sekarang sudah digantikan oleh produser yang baru dengan teman-teman yang baru. Waktu itu kebetulan saya di bagian jadi produsernya. Kemudian beberapa kali juga sempat take over jadi MC-nya, jadi host-nya untuk beberapa acara yang memang mungkin karena tamu undangannya juga saat itu karena kita baru, kemudian sulit juga untuk menemukan host yang cocok sehingga kita masih pakai dosen. Jadi ada saya, waktu itu juga hostnya ada Ibu Dona gitu. Tukar-tukaran. Oke. Jadi waktu itu emang karena masih baru, Ibu juga merangkap kegiatan menjadi seorang MC bersama dengan Ibu Dona Silase. Yes. Salah satu dosen yang gacor, berdua Ibu Dona dan Ibu Melisa. Tentunya jadi salah satu hal yang baik ya, karena perkembangan Kobus Podcast pada hari ini sudah sangat luar biasa. Audiensnya juga cukup banyak, kita bisa lihat dari media sosial itu ya. Terus gimana nih menurut Ibu melihat perkembangan anak-anak Kobus Podcast hari ini? Apakah mungkin Ibu merasa senang atau ada apa yang pengen Ibu improve saran mungkin atau apapun itu yang pengen dibicarakan tentang Kobus Podcast hari ini? Saya pikir sih kalau saran, tidak ada saran untuk perubahan karena memang dari season 1, season 2 sampai season 3 tentu tantangannya berbeda. Kalau kami di season 1 mungkin tantangan terbesar kami bukan di narasumber tapi di masalah teknis gitu ya. Jadi waktu itu saya ingat betul kita kameranya masih sulit warnanya, kemudian color gradingnya tidak sama, rekaman suaranya juga sulit gitu. Tapi sekarang mungkin kalau di season 3 lebih variatif gitu ya. Karena season 2 itu kita sudah mulai mencoba untuk menyambungkan Kobus Podcast dengan mata kuliah. Jadi mata kuliah itu diaplikasikan pakai untuk Kobus Podcast supaya ada isinya terus Kobus Podcast. Kalau saran dari saya tidak ada yang pasti sih, karena sekarang tantangannya berbeda, kemudian sekarang lebih variatif gitu. Dan rasanya juga karena Gen Z, jadi kebutuhannya masih lebih Gen Z sekali gitu ya. Itu sih kalau dari saya. Kemudian tantangan terbesar selama menjalankan Kobus Podcast,
apakah Kobus Podcast sekarang itu cukup menjawab kebutuhan sebagai mahasiswa? Saya pikir iya, karena memang dari awal kalau baca ya skrip Kobus Podcast yang masih jadul sekali, itu tulisannya selalu Kobus Podcast itu adalah wadah untuk ada komunikasi, kreativitas, wadah edukasi, dan juga entertainment. Jadi 3 hal ini sekarang sudah dilakukan baik, apalagi dikemas sama produser yang baru gitu Kak, caranya jalan terus. Saya tahu juga bahwa tapping terus hampir tiap minggu. So ini jauh lebih bagus dan ini perkembangannya signifikan gitu ya. Jadi kita tidak stuck, dan ini bagi saya sebagai orang yang pernah terlibat dan sekarang ada di luar Kobus gitu, merasa bahwa ini sesuatu yang perlu diapresiasi karena sudah banyak itu perubahan. Oke, baik sekali Miss Melissa. Long time no see, kita ngerasa kangen banget. Ada juga dejavu nggak di ruang ini? Dejavunya jadi waktu itu saya tuh tidak sebenarnya sudah berapa kali diundang untuk jadi narasumber Kobus Podcast, tapi saya merasa belum ada belum cocok gitu. Karena selama ini kan jadinya host gitu, tidak pernah ada di posisi posisi dia diwawancarai. Narasumbernya ya, selama ini kan cuma mentok di hostnya. Dejavunya tidak, tapi ternyata duduk di sini pressure juga ya, kan ada pressure. Of course. Pertanyaannya banyak juga. Rumahnya sekitar 100-an kan? Enggak. Oke, kita next langsung pembahasannya. Mungkin kita tahu kalau Miss Melissa adalah salah satu dosen di ilmu komunikasi dan juga dosen yang difokus di konsentrasi jurnalistik. Nah, kalau sekarang kita bahas anak-anak jurnalistik itu pasti tidak jauh dengan buku-buku. Harusnya komunikasi. Iya, komunikasi semuanya. Teknisnya emang kayak gitu, tapi sebagai dosen ilmu komunikasi Ibu Melissa dan juga dosen yang fokusnya di konsentrasi jurnalistik nih, adakah mungkin inspirasi yang kita tahu sekarang kan ilmu komunikasi UIR itu punya UKM, bisa dibilang UKM atau? Kinda. Oke, namanya adalah Friday Reads. Oke, itu inspirasinya dari mana? Alasan pengen buat atau pengen bentuk komunitas itu dari mana? Saya pikir kurang bijaksana ya kalau bilang bahwa Friday Reads itu punyanya program studi, ya, karena ya tapi nggak apa-apa karena memang seluruh aktornya juga orang program studi. Friday Reads itu pertama kali dibentuk karena keinginan impulsif. Pertama saya nggak bisa bilang banyak, cukup sering baca buku tapi tidak punya teman buat share. Saya bingung saya harus share ini kemana, saya harus cerita. Apalagi mungkin orang-orang di sekitar saya juga buku bacaannya nggak sama, sehingga saya butuh semacam tempat buat berbagi aja, buat pengen cerita aja gitu, kayak buku yang saya baca apa gitu. Selama ini saya sering membagikan buku yang saya baca. Kalau mungkin Dion kan salah satu teman Instagram saya yang sering lihat ada hashtag 1 minggu, itu kampanye udah jalan lama sekali saya bikin hashtag 1 minggu. Memang selalu ada, tapi kemudian saya pikir coba cari platform yang lain. Dulu saya pernah bikin komunitas buku khusus cewek, jadi setiap minggu itu berjalan sekitar 8 bulan. Kita setiap satu kali dalam sebulan kita akan Zoom meeting dan kemudian ngobrolin soal buku yang kita baca, dan itu semua partisipannya adalah perempuan. Tapi karena kesibukan satu sama lain, akhirnya saya juga sebagai yang buat juga tidak bisa. Dari situ kemudian berpikir lagi untuk mencari komunitas yang baru. Akhirnya mendapatkan, karena kebetulan ini sebenarnya adalah privilege ya, karena jadi dosen PA angkatan 2024, saya merasa punya power untuk mengajak anak-anak. Jadi waktu itu saya orang pertama yang saya hubungi, kalau tidak salah Dion dan Hen ya. Saya mengajak Dion dan Hen untuk ayo dong kita bikin komunitas baca buku. Dionnya belum terlalu respon ya, sibuk banget ya waktu itu. Yes. Lot of schedule, jadi nggak bisa untuk disamakan. Akhirnya ketemu sama Hen. Dari situ Hen mulai tarik, ada Lupita, kemudian ada Eci, ada Britney, ada Ibu Ria juga sekarang dengan saya. Itu yang penumpang dasar ya istilahnya, yang selalu ada dengan Feren. Oh my god, I'm sorry girl. Jadi ada Feren. Jangan lupa digigit ya. Kami adalah yang cukup rajin untuk melakukan Friday Reads. Itu sih Friday Reads awalnya, dan bacaan di dalam sana juga tidak yang wajib dalam satu genre tertentu, tapi masing-masing dengan bukunya, dan kita membebaskan untuk baca apapun. Itu tadi seru kalau kita endingnya cerita tentang buku apa yang dibaca, dan kemudian kalau ada satu topik yang menarik akan dibahas. Waktu itu saya ingat betul kami membahas buku yang dibaca sama Ibu Ria, judulnya Animal Farm, punya George Orwell. Itu kita bahas soal buku itu tuh panjang sekali, bagaimana peternakan kemudian bisa kita kaitkan dengan kondisi negara, tentang masalah otoriter dan segala macam. Terus dari situ saya mulai meracuni pikiran Ibu Ria untuk membaca karya-karya George Orwell yang lain. 1984, ada juga
Night and apa gitu in Paris and London itu bagus juga untuk membaca dari situ. Hand juga sudah saya pinjamkan beberapa buku, salah satunya buku Orang-orang Oetimu punya Felix Nesi. Saya pinjamkan, terus juga ada beberapa buku yang belum kesempatan cuma Lupita dan kawan-kawan yang sini harus menunggu giliran. Yang menunggu giliran gitu ya, karena saya cukup picky untuk meminjamkan buku. Hanya orang-orang spesial dan tertentu yang boleh pinjam buku. Interesting. Atau hal yang menarik dari tadi Ibu bilang tuh Friday Reads. Friday Jumat kan? Yes. Nah, kenapa dipilih hari Jumat dan atas dasar apa nama itu terbit gitu? It's all about random stuff. Random ya? Random thoughts and impulsive things gitu. Jadi waktu itu bikin, kemudian kita kayak udah bikin hari Jumat. Saya ingat betul hari pertama tuh kalau nggak salah di sini, dan itu hujan deras. Saya ingat betul nih hujan deras di bulan tahun kemarin, hujan deras, kami bikin kegiatannya di sini. Dipinjamkan ruangannya oleh dia. Saya harus menggarisbawahi ini gitu ya. Dipinjamkan ruangannya, kemudian kami berkegiatan di sini. Obrolan waktu itu kita bingung ini akan dibawa kemana, komunitas ini mau bikin apa, tapi seru banget kita menceritakan satu sama lain. Buku yang waktu itu saya bahas, kalau tidak salah judulnya Si Jeruk, punyanya Si Jeruk dan Lalala gitu, punyanya Dr. Jimmy Adrian, spesialis kejiwaan. Waktu saya bahas tentang buku itu, kemudian Lupita dan serunya kita semua tuh punya genre bukunya masing-masing. Lupita tuh ada salah satu yang bacaan bukunya tuh filosofis banget dari seluruh kita semua gitu ya. Saya lupa waktu itu dia baca tentang apa, tapi sangat filosofis dan dia sangat pintar untuk menjelaskan itu ke kita semua. Faktornya tampaknya emang kelihatan serius membaca buku itu. Terus kalau si Hand kalau nggak salah baca bukunya tuh di Principle apa gitu, yang covernya tuh ada pangeran pakai mahkota gitu kan. Kita baca buku tuh, Ibu Ria baca buku saya lupa tapi udah lama sekali, sampulnya sekitar warna coklat deh. Saya cuma hanya ingat gitu aja. Kemudian kita diskusinya sangat hangat, sangat seru gitu. Dan belum terpilih nama Friday Reads-nya. Dan habis itu kita kayak, yaudah kita pilih nama yuk gitu. Waktu itu kayak kelompok membaca, tapi kayak terlalu common, terlalu sampai kayak yaudah hari Jumat. Kenapa dipilih hari Jumat? Ya karena hari Jumat besok libur gitu. Sesimpel itu lah. Karena Jumat libur, ya udah kita pilih hari Jumat. Jadi tidak ada mungkin kayak filosofi khusus yang membuat mungkin nama itu terbit gitu. Iya, kayaknya tidak semua hal harus perlu alasan. Mungkin ya. Jadi Tapi kalau kita bahas tentang ketertarikan mahasiswa dalam membaca buku, Miss Melissa, umumnya di NTT kan kalau tingkat literasinya cukup rendah nih. Adakah mungkin terpikirkan atau pernah dibahas di dalam grup itu, Friday Reads ini, yang mungkin melihat bagaimana sih peran untuk bisa mengajak lebih banyak orang lagi untuk membaca, atau mungkin sekedar bercerita tentang apa yang mereka inginkan dari sebuah buku, seperti itu? Wow, ini kayak pertanyaan skripsi ya. Jadi begini, sebelum menjawab itu, kita perlu menggarisbawahi bahwa literasi itu bukan cuma masalah buku dia. Literasi itu ada literasi numerik, literasi keuangan, literasi digital, dan berbagai macam. Dan buku itu salah satu turunan literasi, ya kan? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bicara soal kenapa banyak yang tidak membaca buku, bukan karena nggak mau. Sejauh ini saya ngobrol dengan orang, bukan karena tidak mau membaca buku, tapi source-nya yang tidak ada. Ya, mau baca e-Pusnas, aplikasinya lemot. Ya kan, susah sekali untuk buka e-Pusnas. Mau baca buku bagus di e-Pusnas harus antri, hanya orang-orang terpilih yang bisa dapat buku tersebut. Mau beli buku harganya mahal, ya kan. Mau beli buku juga harus patungan dengan teman supaya ongkirnya murah. Betul. Jadi ini masalahnya banyak ya sebenarnya. Jadi kompleks. Jadi bukan cuma masalah kepengin baca. Nah, kalau menjawab keinginan membaca buku itu ada orang yang mengatakan ke saya bahwa itu adalah masalah prakondisi. Jadi prakondisi itu artinya kayak kalau kamu mau melakukan sesuatu harusnya kamu udah disiapkan terlebih dahulu. Ya, sama kalau kamu ujian nasional, kamu harus belajar dulu soal ujian nasional. Kalau dari kecil di lingkungan yang nggak pernah diperkenalkan buku, dari mana datangnya keinginan membaca? Karena membaca buku itu semacam habit yang dibangun dari kecil. Ya, kalau saya harus jujur dan bilang bahwa saya punya privilege itu karena dari kecil orang tua mengenalkan saya dengan berbagai bacaan. Kami di rumah orang tua memfasilitasi untuk langganan majalah Bobo. Jadi kami punya fasilitas itu. Bapak saya juga di bidang pendidikan sehingga sangat mudah untuk pinjam buku dari perpustakaan. Mama saya juga suka koleksi novel. Jadi sejak kecil kondisi itu sudah ada. Makanya sulit untuk tiba-tiba kemudian kita mengatakan bahwa orang nggak suka baca buku.
Tapi dari awal kita lihat perjalanannya memang dia nggak dikenalin sama buku gitu. Gimana kamu mau suka kalau nggak pernah kenal dari awal gitu ya. Jadi yang sekarang bisa kita lakukan adalah kalau udah umur setua ini ya mau nggak mau harus dipaksa gitu. Karena saya selalu bilang sama mahasiswa, kesulitan ketika kita kurang membaca adalah ketika kita mulai menulis. Menulis itu bukan cuma masalah tulis laporan ya. Yang paling terasa kesulitan itu adalah ketika mulai menuliskan proposal. Saya harus mulai dari mana nulisnya. Kosakata itu dan sangat kelihatan kalau orang yang suka membaca tuh ketika kita baca tulisannya cukup banyak, dia tuh bisa memakai satu apa ya, kayak misalnya atau dan segala macam tuh bisa diganti-ganti gitu. Karena dia punya kosakata yang banyak. Kosakata yang banyak juga untuk anak komunikasi selain buat nulis ya buat ngomong. Betul. Kalau lancar ngomong seperti saya, baca buku dulu belakangnya. Tapi sebelum baca buku, kondisinya harus ada dulu, harus mulai mau. Waktu itu saya sempat ngobrol dengan Pak Ambu Galamawuran, salah satu penulis di Nusa Tenggara Timur. Dia nulis buku tentang, saya lupa, 1965 kalau nggak salah bukunya. Kalau bagi dia, selain tadi ada prakondisi gitu ya, jadi kan membaca itu bukan cuma hobi, tapi lifestyle, gaya hidup. So you cannot live dengan itu. Kalau kamu nggak bisa hidup tanpa membaca tuh kamu kayak nggak makan, sehingga itu harus bagian dari lifestyle gitu. Kalau Najwa Shihab bilang cuma perlu ketemu satu buku untuk mulai jatuh cinta, so find that book gitu, pergilah cari buku itu. Dan kalau menurut Atomic Habit, James Clear punya, kamu cuma perlu 2 menit awal doang untuk mulai membaca buku. Misalnya buku setebal ini gitu ya, terus kamu cuma perlu 2 menit, karena setelah 2 menit manusia biasanya mulai terkoneksi dan mulai berkonsentrasi. Jadi cuma butuh 2 menit untuk memulai habit membaca. Nah ini pengetahuan itu dari mana yang membaca? Pertanyaannya sangat amat berat yang mungkin jawabannya juga udah berapa SKS ini? Iya. Lumayan banyak. Kualitas jurnalis dapat. Kita bahas tadi cukup kompleks, pembahasan juga cukup berat buat anak-anak Obus, mungkin merasa mungkin agak sedikit ngantuk kalau baca. Ada mungkin kita bahas tentang kejadian lucu, kembali lagi ke Friday pertemuannya. Ada tidak kejadian lucu yang bisa dibilang tuh seperti misalnya di pertemuannya tuh diadakan mendadak gitu, atau mungkin mereka agak sedikit responnya slow respon atau gimana? Adakah mungkin dalam pengalaman pertemuan di Fredericks? Karena masyarakat Fredericks ada di dalam ruangan ini. Gak usah di-spill dong. Saya pikir kalau terlambat, ya udah kita selalu kasih spare waktu, karena tuh juga kita nggak bisa mengikat, tapi mereka biasa datang. Ya waktu kan cukup biasa 1-2 jam untuk kita bicara soal buku. Jadi tidak pernah ya harapannya datangnya tepat waktu ya, tapi kalau ditarik dikit ya mau gimana lagi gitu. Karena memang sudah di luar jam kuliah juga. Betul. Terus menurut Ibu nih, tantangan terbesar yang dialami oleh mahasiswa khususnya pada anggota Fredericks dalam meningkatkan minat baca itu apa? Setelah mereka mungkin ada sisi curhat dalam pertemuan itu, yang dihadapi mereka tuh apa? Ini akan beda Dion, karena yang ikut Fredericks itu otomatis kategorinya sudah rajin baca buku. Jadi mereka tidak ada kesulitan untuk membaca buku, tapi kemudian di luar Fredericks itu yang kemudian bisa menjadi perhatian kita. Cara meningkatkannya nggak ada cara lain dengan start mulai membaca Dion, cuma itu aja. Ya, kalau gimana sih pertanyaannya Mas, bagaimana cara untuk meningkatkan keinginan membaca buku, bagaimana meningkatkan minat baca. Kita nggak bisa meningkatkan itu kalau nggak pernah mulai. Jadi so find your book, start reading, Find your book. Iya, find your book. Start reading. Habis itu baru kita bisa evaluasi misalnya berapa. Ya kalau nggak pernah buat gimana mau evaluasi? Kenali dulu ya. Yes, gitu. Suka, dan buku tuh nggak perlu baca buku yang berat. Buku tuh ada di sekitar kita. Misalnya mata kuliah apapun selama ini diminta untuk punya buku, ya cobalah baca buku itu bukan cuma sebagai buku mata kuliah, tapi ya cuma pengen tambah wawasan aja gitu. Atau misalnya yang paling gampang saya selalu kenalkan dari kalian semester 1 ya, Ipusnas ya. Ipusnas itu adalah aplikasi perpustakaan nasionalnya Indonesia yang isinya ratusan juta buku yang Bapak Ibu bisa baca terserah kalian gitu. Dengan berbagai genre. Tinggal lihat yang mana yang suka, atau sukanya science fiction atau sukanya horror, misteri. Ya udah cari dengan section itu, kemudian pasti nanti bisa dapat. Garis bawah kembali membaca buku memberikan kita pengalaman dan juga kosakata cukup banyak. Bukan hanya dalam menulis tapi juga berbicara. Of course. Ini kelihatan saya juga suka baca buku. Sakar ya, mulai dari kacamatanya jadi sangat buku sebenarnya ya. Ini kan pakainya gini. Enggak kebersihan.
Iya. Oke. Ibu Melisa, dari sudut pandang komunikasi, kemampuan apa saja yang sebenarnya dilatih melalui kegiatan Friday Reads ini? Pertanyaannya, terima kasih Syafat dulu yang bikin pertanyaannya. Jadi apa yang bisa dilatih ya dengan tentu saja pertama komunikasi organisasi ya, karena komunikasi kelompok ya, karena kita lebih dari 3-5 orang berkelompok membicarakan yang sama. Terus juga kedua adalah melatih kepercayaan diri, karena banyak anak komunikasi yang mungkin masih merasa sulit ya untuk bisa berbicara, bertukar ide. Jadi anggaplah Friday Reads ini sebagai safe place ya, tempat ruang yang nyaman untuk kemudian membagikan pikiran terkait dengan buku tersebut, karena kita menghargai satu sama lain. Dan saya rasa cara kita berkomunikasi, gaya kita berkomunikasi dalam Friday Reads itu sangat santai. Jadi kita juga sesantai itu ceritanya, walaupun tetap ada gap ya antara dosen dengan Ibu Ria, saya dengan Ibu Ria dengan teman-teman yang lain, tapi secara natural itu terjadi, dan kemudian kita berkomunikasinya dengan baik. Kemudian selain melatih itu juga melatih kemampuan public speaking, melatih berpikir kritis. Saya pikir walaupun punya dalam buku fiksi bukan berarti dia nggak bisa berpikir kritis, tapi kemudian mengkritisi novel-novel atau tokoh-tokoh dalam novel tersebut. Atau misalnya kayak kemarin Animal Farm, kita mulai mengaitkan kalau tokoh ini tuh kira-kira tokoh yang mana ya gitu dengan kondisi sekarang gitu. Misalnya kalau Napoleon tuh mana, kan ada tokoh namanya Napoleon di dalam situ. Terus kalau yang para babi-babi itu gitu kan, ini bukan makian ya, tapi para babi-babi itu mereka punya nama, saya lupa deh nama, tapi ada kelompok babi, ada yang kelompok keledai, ada yang kuda, ada yang angsan. Itu kita mulai kayak memposisikan yang mana. Terus kita juga akan memposisikan kalau kita dari sisi akademik, kira-kira kita ada di kumpulan yang mana. Itu jadi bagus gitu, mengkritisi hal-hal seperti itu dari tokoh-tokoh fiksi. Jadi bukan selamanya datangnya dari non fiksi atau buku-buku filosofi dan segala macam, tapi juga datang dari hal-hal seperti itu, membantu kita berpikir kritis. Luar biasa. Teman-teman fokus kayaknya kalau besok mau gabung langsung saja datang ya. Buka untuk mau tuh. Kita masih bukanya untuk ilmu komunikasi aja. Seperti itu ya. Jadi belum kemarin juga ada tawaran dari program studi lain, tapi jawaban kita melalui Hand sebagai admin kita jawab bahwa boleh bergabung tapi datangnya dengan komunitas sendiri. Jadi kayak apa ya? Pertemuan sekali antara komunitas membahas buku bukan gabung dengan kita, tapi masih segmented, masih komunikasi saja. Ini Friday Reads ini terbuka untuk semua anak ilmu komunikasi tanpa batasan semester saja kan? Iya, kita sih harapannya begitu. Tapi memang karena kebanyakan mostly di dalam grup itu 2024. Jadi teman-teman yang datang juga 24. Kemarin udah ada tambahan adik-adik dari 2025. Tapi memang belum cukup aktif ya. Ya, sampai sekarang masih ya itu tadi saya bilang pemain lama. Jadi kita berharap aja ya semoga Friday Reads terus berkembang, membahas banyak hal tentang buku, tapi gimana kita dapat berpikir kritis juga tentang apa saja yang bisa dibahas di Friday Reads. Luar biasa menarik. Ini pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke mitos atau fakta. After ini kita akan bahas satu pertanyaan terakhir. Tadi sempat sudah disinggung kalau ada permintaan dari program studi lain untuk bisa mengajak pertemuan langsung nih. Adakah mungkin ketertarikan untuk berkolaborasi dengan komunitas baca buku yang lebih luas dengan kawannya di Kota Kupang atau Kupang itu punya, ini for information, Kupang itu punya komunitas buku namanya Kupang Book Party. Jadi itu awalnya dari Indonesian Book Party kalau not mistaken ya. Jadi mereka kayak setiap daerah tuh, setiap regionalnya punya bagian. Nah, Kupang tuh punya. Saya pernah ikut 1 kali kegiatan Kupang Book Party. Seru banget, mereka sekarang bahkan sudah sampai kolaborasi dengan sekolah dan segala macam. Tentu Friday Reads berharapnya akan seperti itu gitu ya. Jadi ya itu cita-cita semua komunitas sih, saya pikir untuk bisa berkolaborasi dengan komunitas lain. Jadi tidak menutup kemungkinan Friday Reads juga akan seperti itu, tapi sebelum keluar let's make us strong together dulu ya, sebelum akhirnya kita bisa keluar dan berkolaborasi dengan orang lain. Saya pikir itu lebih penting ya, untuk kuatin yang di dalam, kemudian satu baru bisa kita kolaborasi, tapi tidak pernah menutup kemungkinan. Terakhir ini betul pertanyaan terakhir buat Miss Melisa. Apa bentuk dukungan yang Ibu harapkan dari pihak kampus, terkhusus program studi komunikasi untuk bisa terus mengembangkan Friday Reads itu terus untuk dikembangkan lebih luas lagi? Saya pikir sih dukungan ini harusnya bukan
cuma tanya kepada saya, tapi seluruh anggota. Tapi harapannya jawaban saya ini bisa menjawab seluruh keinginan dari para anggota. Tentu pertama, kita terima kasih dulu karena gedung ini, tempat ini diberikan buat kita untuk membuat kegiatan tersebut. Lalu dukungan yang kedua, tentu kita minta partisipasi teman-teman jauh lebih banyak, jauh lebih aktif. Dan kalaupun suatu hari misalnya kita akan bikin event, ya pasti didukung. Tapi karena ini masih sangat kecil, masih baru sekali, kayaknya baru mau setahun ya berjalan ya. Jadi belum terlalu banyak hal yang kita buat. Kita juga masih sambil meraba-raba, dan juga ini komunitas yang sepertinya terikat hanya karena kesukaan, dan namanya komunitasnya karena kesukaan. Jadi belum ada sesuatu yang kayaknya harus kita menuju ke sana loh. Tapi kalau untuk dukungan, tentu terima kasih karena sudah memberikan kita dukungan fasilitas. Kayak tadi saya bilang, kita sempatnya pinjam ruangan ini karena hujan di luar. Kemudian juga dukungan mahasiswa, teman-teman juga mau ikut, dan juga dari kita sebagai pihak juga diikut. Dan kemarin juga Ikurensi sempat memasukkan kita ke dalam kelompok UKM ya. Jadi saya kayak tadi UKM gitu, kita diklaim sebagai UKM, unit kegiatan mahasiswa juga di bidang membaca buku. Kemarin juga kita dikasih kesempatan untuk memperkenalkan diri pada saat penerimaan mahasiswa baru. Itu sebuah achievement sih buat Fredericks. Luar biasa. Terima kasih Miss Melissa, sangat-sangat menarik dan juga cukup dalam membahas tentang buku. Bukan hanya tentang kita lagi bedah buku aja ya kalau lebih luas, tapi kita bisa membahas buku dalam kelompok kecil yang punya hobi sama-sama untuk membaca buku, membahas apa saja tokoh, dan juga berpikir kritis, membantu kita dalam memberikan banyak sekali pemikiran baik dan juga mengumpulkan banyak sekali kata-kata. Kesimpulannya, ini banyak hal yang bisa dilakukan kalau dengan kita membaca buku, berdiskusi juga, karena memang itu membantu kita dalam menulis dan juga berbicara. Terakhir, selain daya berpikir, daya imajinasinya juga. Dan kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu mitos atau fakta. Oke, sebelum itu minta dong handphone please, kasih HP Uri. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Oke, langsung aja. Ini jawabannya mitos atau fakta. Cuma dua itu. Iya, tapi agak sedikit selipin mungkin kenapa mitos. Tapi dikit aja ya. Fine. Oke. Lego. Mitos atau fakta? Baca buku bikin ngantuk. 1, 2, 3. 50-50. Kalau 50-50 ya, pertanyaan langsung pada penyuka buku ya. 50-50. Oke, 50-50. Kalau saya pribadi tergantung isi bukunya sih. Atau lagi switch buku. Misalnya dari baca novel terus tiba-tiba baca buku self improvement, ngantuk pas baca self improvement. Karena harus berkali-kali bacanya kan. Kalau novel kan lebih ringan menurut saya. Oke, next. Mitos atau fakta Miss Melissa, kalau buku tebal pasti membosankan? Mitos. Kenapa tuh? Seperti yang Anda lihat di depan sini, di bukunya Hagyaya Nagihara, A Little Life, English version. Ini 800-an lembar. Tidak membosankan karena ceritanya sangat-sangat, ini spoiler sih, tapi ada pokoknya tentang permasalahan kehidupan kita. Dan bagus sekali, saya baru sampai di halaman 300-an, tapi sudah cukup bikin sebel. Ada juga buku Harry Potter, itu juga bagus. Jadi semua yang tebal tidak tentu membosankan. Tapi ada kalau yang membosankan. Ayo tergantung isinya. Yes. Oke, next. Ini yang paling sering sih. Mitos atau fakta, orang yang suka baca buku pasti kutu buku, beneran? Fakta. Iya. Oke, kenapa Tom? Yang kelihatan pasti suka, orang yang suka baca buku mungkin. Kutu buku ini kan banyak versinya ya. Ada yang koleksi buku doang, ada yang baca doang. Tapi orang yang membaca pasti seksi. Ini is a new sexy lifestyle. Tergantung banyak orang pandangannya gimana ya. Iya kan? Betul. It's a new sexy lifestyle. Oke, next. Mitos atau fakta, kalau kita baca novel itu bisa bikin baper? Fakta 100%. Kenapa itu? Karena itu tadi daya imajinasi dia. Imajinasi. Iya. Apalagi kalau bahasa Gen Z sekarang itu adalah hopeless romantic. And then kamu baca buku-buku yang seperti itu, semakinlah terbakar keinginanmu untuk punya pasangan, kamu sendirian. Mulai membayangkan kalau sama dia gimana ya. Cocok logika tadi. Iya. Tapi hati-hati juga baca yang kayak gitu, takutnya validasi imajinasi. Nggak boleh ya. Jadi halusinasi. Luar biasa ya. Oke, next. Mitos atau fakta, kalau baca buku
langsung jadi pintar? Mitos. Why? Ya kalau nggak ngerti mau pintar gimana sih? Ya jadi Simple aja. ya betul, mitos gitu. Karena banyak juga yang baca tapi nggak pintar ngomong juga ada kok. Nggak pintar nulis, nggak pintar ini membagikan juga. Oke. Mitos atau fakta, Miss? Kalau punya banyak buku berarti sudah dibaca semuanya. Mitos. 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 Karena saya juga hobi membaca. Jadi Muter-muter? enggak. Dua hal ini harus dibedakan. Membaca dan membeli buku itu adalah dua pekerjaan yang berbeda ya. Dan saya menjalani dua-duanya. Bacanya banyak, belinya juga banyak. Jadi my TBR atau to be rate-nya banyak sekali. Tapi belum dibaca semua. Belum, saya bahkan sudah beli hadiah Natal untuk saya. Sudah ada. Belum Natal tapi saya udah beli. Supaya Natal nanti beli lagi untuk tahun baru. Terakhir. Yes. Ini terakhir dan kayaknya tempted banget. Mitos atau fakta, Miss Melissa? Kalau orang yang suka baca buku sudah pasti jomblo. Karena saya single ya, saya nggak boleh jomblo, yang ngenes banget. Single aja. Karena single tuh pilihan, jomblo sih nggak ada pilihan. Oh ya, oke, baik, fine, oke. Mitos atau fakta orang suka baca buku jomblo? Sudah pasti jomblo. Ya kalau saya sih fakta. Fakta. Ya kalau yang lain mitos lah. Oke. Yang ini fakta, yang lain terserah. Jadi teman baca buku silakan hubungi nomor di bawah sini. Oke, ini udah habis pertanyaannya. Thank you banget. Terima kasih banyak, Lisa. Terima kasih banyak untuk teman-teman Kubus yang sudah mendengarkan juga sudah menonton siaran kita hari ini, rekaman kita tentunya. Dan ini akan ditayangkan di YouTube kita @ilmu-komunikasi Unmira, dan juga semua kritik, pesan dan saran bisa langsung dikirimkan saja. Kita terbuka untuk umum. Yes. Siapapun yang ingin mengembangkan atau mungkin memberikan saran agar bisa menjadikan Kubus Podcast ini lebih bagus lagi dari sebelumnya, langsung saja DM-an. Bisa langsung di akun Instagram yang akan tertera di bawah ini. Yes. Atau bisa hubungi saya langsung. Mungkin kurang lebih seperti itu aja, Miss. Ya. Terima kasih Kubus Podcast sudah diundang finally. Ya, semoga nanti ada pertemuan-pertemuan lanjutan. Amin. Oke, so teman Kubus, itu aja pertemuan pada hari ini. Terima kasih sudah menonton and see you. Bye-bye.